من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Iya. Kemudian saya terangkan di halaman 28 tentang beberapa amalan yang disyariatkan khusus di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Ada amalan-amalan yang disyariatkan khusus di situ. Di antaranya adalah berpuasa. Di antaranya adalah apa? Berpuasa. Sebenarnya tanpa ada hadits ini juga sudah cukup. Berpuasa disyariatkan. Karena sudah masuk di dalam konteks umum. Hadits Ibnu Abbas yang telah kita sebutkan. Puasa adalah amalan salih, bagian dari amalan salih. Tapi ada hadits dari sebagian istri Nabi SAW, diriwayat Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dan selainnya. Dikatakan di sini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yauma Asyura wa tis'an min Dzulhijjah wa thalathata ayyamin min asy-syahri awwal itsnaini min asy-syahri wa khamisain. Kata beliau, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura. Hari Asyura tanggal berapa? Tanggal 10 Muharram. Dan Nabi berpuasa 9 hari dari bulan Dzulhijjah. 9 hari berarti tanggal 1 sampai tanggal 9. Dan pada 3 hari dalam sebulan, yaitu Senin awal dari bulan berjalan dan 2 Kamis. Nah, ini puasa yang ketiga ya, 3 hari dalam sebulan. Baik. Jadi salah satu dari puasa di sini Nabi berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Iya. Karena itu disyariatkan berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9-nya. Sudah disyariatkan. Nah, khususnya di tanggal 9. Khususnya di tanggal 9 itu ada keutamaan khusus. Puasa disebut dengan nama puasa apa? Puasa Arafah. Itu saya sebutkan di halaman 36 tentang puasa Arafah. Hadits Abu Qatadah Al-Ansari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa Arafah, beliau berkata, yukaffirus sanatal madhiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu menggugurkan dosa tahun yang lalu dan tahun yang tersisa. Iya. Di dalam sebuah riwayat lafadznya begini, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Puasa di hari Arafah, saya berharap pahala kepada Allah. Puasa hari Arafah ini menggugurkan tahun sebelumnya dan tahun setelahnya. Ya. Kalau teks yang kedua ini ada kemungkinan yang digugurkan 2 tahun. Jelas ya? Tapi kalau teks yang pertama itu digugurkan 1 tahun. Ya, kalau dia puasa di hari Arafah berarti sebelumnya selama setahun itu 11 bulan lebih itu diampuni. Dan yang tersisa yaitu kelanjutan dari bulan Dzulhijjah sampai akhir Dzulhijjah itu juga diampuni. Jelas ya? Baik, ini 2 kemungkinan dan kita berharap dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini terkait dengan puasa ya. Hanya saya di sini di pembahasan puasa ini ada keadaan sebagian yang bertanya. Dia bertanya begini, bukankah ada hadits dari Aisyah bahwa Nabi katanya tidak pernah dilihat oleh Aisyah berpuasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Ya. Kita katakan iya benar, itu ada haditsnya, riwayat Aisyah. Tapi hadits Aisyah itu dikatakan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha ya, itu berbicara sesuai dengan kadar yang beliau ketahui. Adapun istri Nabi yang lain, dia juga berbicara dengan apa yang dia lihat, kan begitu? Ya. Jadi sepanjang sudah disaksikan oleh istri Nabi yang lain bahwa Nabi berpuasa, maka itu tidak ada masalah. Dan itu biasa ya, seorang suami berpuasa istrinya nggak tahu, itu biasa. Ya, kadang terjadi. Ada sebagian ulama salaf itu, dia berpuasa sudah lebih 50 tahun, sudah puluhan tahun dia puasa Senin Kamis. Tapi istrinya tidak pernah tahu bahwa dia berpuasa.
Bagaimana ceritanya? Kalau pagi dia mau pergi, dia ambil bekalnya. Jadi orang di rumah pikirnya dia tidak puasa karena bawa bekal. Kan begitu? Ya. Bekalnya dia bawa, di tengah jalan dia sedekahkan ke orang. Nanti waktu berbuka, baru dia pulang ke rumah dekat-dekat berbuka. Jadi sampai ke rumah maghrib, ya, dia minum kemudian makan bersama keluarganya seakan-akan makan malam. Tidak puasa. Jadi keluarganya tidak pernah tahu bahwa dia puasa. Jelas ya? Baik. Jadi ini mungkin terjadi. Karena itulah ketika sudah ada dari istri Nabi yang mengabarkan seperti itu, maka kaidahnya alladzi indahu ilm hujjah ala man lam ya'lam. Orang yang punya ilmu itu dia hujjah, argumen terhadap orang yang tidak mengetahui. Terhadap orang yang tidak mengetahui. Baik. Itu jawaban ringkasnya ya, dan di situ ada keterangan saya terangkan dari halaman 130 sampai 131. Ada lagi yang bertanya begini. Ya. Bagaimana kalau hari Arafah itu bertepatan dengan hari Jumat? Misalnya ada orang dia hanya sanggup berpuasa di hari Arafahnya saja. Iya. Dan subhanallah pada tahun itu hari Arafahnya bertepatan hari apa? Hari Jumat. Ini kalau di masyarakat awam, dia katakan Arafah kalau bertepatan hari Jumat itu namanya katanya Haji Akbar. Haji Akbar. Pernah dengar ini? Hah? Itu masyhur ya di masyarakat awam. Tapi itu dibangun di atas dasar hadits yang lemah. Kalau mau tahu Haji Akbar yang benarnya apa? Haji Akbar itu tanggal 10 Dzulhijjah, hari nahar. Itu yang disebut Yaumi Al-Hajjil Akbar. Hari haji terbesarnya, tanggal 10 Dzulhijjah. Baik, itu yang benarnya di dalam penamaan syariat. Jadi kalau misalnya hari Arafah bertepatan dengan hari Jumat, apakah boleh berpuasa? Jawabannya boleh saja. Karena dia berpuasa dia berpuasa untuk Arafahnya, bukan karena Jumat dia berpuasa. Dia berpuasa untuk apa? Arafahnya. Ya, Arafah kebetulan di hari Jumat. Andai kata tidak di hari Jumat dia tetap puasa kan begitu. Dia tetap puasa. Maka itu tidak ada masalah. InsyaAllah ta'ala. Ya, dan puasa ini itu disyariatkan untuk orang yang tidak haji. Kalau dia haji, afdalnya dia tidak berpuasa. Ya, kenapa afdalnya tidak berpuasa kalau haji? Karena di hari Arafah itu sebaiknya dia gunakan untuk banyak berdoa. Dia gunakan untuk banyak berdoa atau amalan-amalan bagi orang yang haji. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik.